kita ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya kita melihat pada poin yang ke-91 daripada kitab bahasan kita, yaitu kitab Al-Masail Al-Jahiliyah, yaitu disebutkan di situ Al-Hadiyatu wa Tis'un, yaitu yang ke-91, anna ajalla fadailihim al-baghi fadzakarallahu fihi ma dzakar. Sesuatu yang paling utama menurut mereka adalah pembangkangan. Jadi disebut situ sesungguhnya yang paling utama menurut mereka adalah pembangkangan, yaitu al-baghyu di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam firman-Nya sebelumnya, yaitu sebelumnya terkait dengan kezaliman, lalu kemudian membanggakan diri dan seterusnya. Di sini poin yang ke-91, Syekh rahimahullahu taala, penulis di sini mengingatkan kepada kita bahwa di antara sifat ahlul jahiliyah yang harus kita jauhi diri kita semuanya adalah diantaranya adalah al-baghyu. Al-baghyu. Jadi apa yang dimaksud dengan al-baghyu itu? Az-zulmu, kezaliman, kemudian masuk di dalamnya adalah tajawuz al-had, melampaui batas, lalu kemudian masuk di dalamnya al-i'tida, yaitu melanggar hak, lalu kemudian masuk di dalamnya al-istitalah, sewenang-wenang, ya, semaunya dalam memperlakukan orang-orang. Nah, ini makna-makna daripada al-baghyu. Jadi oleh itu tidak terbatas pembangkangan, tadi disebut pembangkangan dalam terjemahnya. Oleh karena itu al-baghyu tadi kita sebutkan di antara makna-maknanya. Jadi melampaui batas, kemudian melanggar hak, kemudian bertindak, melakukan suatu sewenang-wenang, semaunya tanpa melihat hak orang lain, kemudian berbuat zalim, dan pada intinya melampaui batas. Nah, itu dia makna daripada al-baghyu. Jadi seluruh bentuk kezaliman itu adalah al-baghyu. Itulah al-baghyu. Karena tadi disebutkan tajawuz al-had, melampaui batas. Ya, tentu kezaliman lawan daripada keadilan. Dan sudah jelas hadis yang kita sering mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada dirinya kezaliman. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa aku pun mengharamkan bagi kalian berbuat zalim pada kalian. Dan ini kezaliman secara umum, sekali lagi masuk di dalamnya al-baghyu. Tadi al-baghyu makna-maknanya tadi sudah kita sebutkan. Nah, al-baghyu itu sendiri disebut sebagai sifat ahlu al-jahiliyah, karena memang kalau kita melihat daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah, zaman dahulu, sebelumnya juga di zaman nabi-nabi terdahulu, itu mereka melakukan kezaliman yang tadi kita sebutkan al-baghyu tadi kan melampaui batas, sewenang-wenang, semaunya, tidak memberikan hak orang lain. Intinya semuanya berbentuk kezaliman, tadi kita sebutkan kategori al-baghyu. Bagaimana kita melihat ya orang-orang Yahudi dalam kita baca dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa misalnya, di situ ayat 156, 157, mereka berbangga dengan menyatakan membunuh daripada Nabi Isa alaihi assalatu wassalam.
Jadi kata mereka di situ wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan ucapan mereka orang-orang Yahudi, kami telah membunuh Isa ibnu Maryam. Ini ucapan seperti ini menunjukkan kesombongan, bangga. Oleh karena itu beliau menyampaikan di poin yang ke-91 di antara amalan yang menurut mereka orang-orang jahiliyah afdal yang paling utama adalah al-baghyu, yaitu tadi dengan makna seluruhnya sewenang-wenang, kezaliman, melampaui batas, menzalimi orang dan seterusnya. Dan itu sebagai bentuk kekuasaan, bentuk kesombongan dan bentuk kekuatan bagi mereka. Sehingga dalam hal ini mereka berbangga-bangga. Nah, ini orang-orang Yahudi ya. Dan tentu orang-orang Yahudi ya dimasukkan juga dalam kategori orang-orang jahiliyah karena konteks kitab kita ini permasalahan-permasalahan jahiliyah atau sifat-sifat jahiliyah adalah seluruh sifat yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Islam, yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka berbangga. Nah, kemudian kalau kita kembali ke belakang lagi, bagaimana Qarun, bagaimana Fir'aun dan seluruh orang-orang yang zalim itu semua masuk dalam kategori al-baghi. Kategori al-baghi karena perbuatan mereka ya sudah senang-senang. Masuk di dalamnya juga korupsi, itu juga bagian daripada al-baghi. Karena melampaui batas, lalu kemudian tadi mengambil hak orang lain tanpa hak dan seterusnya, itu bagian daripada al-baghi. Dan ini sekali lagi al-baghi banyak tadi maknanya, dan itu adalah bentuk daripada sifat ahlu al-jahiliyah. Dan bagaimana kita melihat dalam sejarah mereka berbangga-bangga, ya contohnya misal di jahiliyah kita membaca sejarahnya mereka menguburkan anak-anak perempuan, bagaimana mereka berbangga. Lalu kemudian mereka berbangga mengambil hak orang-orang kecil, kemudian menzalimi mereka dan seterusnya. Oleh karena itu masyhur ya terkait dengan sejarah Hilful Fudul. Hilful Fudul, Al-Fudul maksudnya di situ Hilful Fudul yang intinya para petinggi Quraisy pada waktu itu bersepakat untuk menyepakati bahwa tidak ada yang boleh dizalimi setelah mereka bersepakat. Intinya seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebelum Hilful Fudul itu bahwa orang-orang kecil, orang-orang lemah itu mereka ditindas, mereka diambil haknya, mereka itu dizalimi dan seterusnya. Karena mereka ketika masuk di Mekah itu kan dikuasai oleh pembesar-pembesar Quraisy. Jadi ya semau-mau mereka lah mengambil harta, semau-mau mereka lah menjadikan orang sebagai hamba sahaya dan seterusnya. Dan ini adalah bentuk daripada kezaliman-kezaliman yang ada. Dan kalau kita melihat ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan al-baghi, sebagaimana tadi disebutkan oleh atau diisyaratkan oleh beliau, penulis rahimahullah taala kan disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Di antaranya kita baca Al-A'raf ayat 33, Allah menyatakan di situ, qul, katakanlah wahai Muhammad dan juga kita semuanya ya, innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, yaitu Rabb kalian, Rabbku mengharamkan al-fawahish, yaitu dosa, keji, kekejian. Lalu kemudian ma dhahara minha wa ma batan, apa yang zahir, yang tampak maupun yang tidak kelihatan, yang tidak tampak, yang zahir maupun yang batin. Wal ithma, lalu kemudian mengharamkan juga dosa, wal baghya, baghya melampaui batas, bighairil haq, tanpa hak. Al-baghya mengambil hak orang, atau juga apa itu tadi seluruh makna yang tadi, bighairil haq, tanpa hak, tanpa jalan yang benar. Maknanya al-baghi ada yang hak apa tidak? Ya ada. Ya contohnya misal ketika terjadi qisas, dalam proses pengambilan hak melalui kebenaran itu al-baghi bil haq. Al-baghi bil, karena memang seluruh bentuk yang melampaui batas dari segi zahirnya itu kan pada asasnya maknanya al-baghi. Nah, ketika orang itu dirajam, itu kan melampaui batas pada asalnya. Bagaimana orang itu dilempar, bagaimana turun dipotong tangannya. Itu kan bentuk daripada melampaui batas. Maksudnya di luar daripada normal.
diripual daripada normal. Tapi rupanya ada yang hak, ada yang sesuai jalan yang benar, ada yang sesuai yang tidak jalan yang benar. Ya, ini kebanyakannya, tapi ya kebanyakannya adalah kebanyakan jalan yang tidak benar. Oleh karena itu, kebanyakan mau positif seperti ini, al-baghyu bighairil haq, ya, disebutkan hak atau tidak haknya. Tapi keumuman daripada lafaz al-baghi kalau kita jumpai itu keumumannya mengarah kepada negatif yang mesti kita harus jauhi, karena ini memang tadi dalam poin yang ini ditekankan adalah termasuk sifat ahlu al-jahiliyah. Begitu juga dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di situ, ya, Innallah, sesungguhnya Allah ya'muru bil adli wal ihsan, menyuruh, memerintahkan berbuat adil dan berbuat ihsan, kebaikan. Ya, berbuat adil dan juga berbuat ihsan. Ini adalah lafaz-lafaz di dalam syariat yang sering kita mendengarnya, tentu keadilan, kemudian berbuat ihsan. Ya, ihsan maknanya di sini seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan. Wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dan juga memerintahkan berbuat baik kepada kerabat, lalu kemudian mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, serta al-baghi, disebut di situ al-baghi. Padahal al-munkar itu adalah al-baghi adalah bagian daripada kemungkaran. Kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala perlu menyebutkan al-baghi, padahal tadi kita sebutkan al-baghi bagian daripada kemungkaran. Kalau tidak, cukup saja disebut wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dah mencakup dah itu al-baghi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menulis larangan terhadap al-baghi, menunjukkan al-baghi ini dosa yang memang harus diwaspadai, karena banyak di antara kita yang melakukannya. Selain perbuatan mungkar yang lainnya, al-baghi itu banyak orang yang terjatuh ke dalamnya, khususnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu, tidak memberikan hak dan seterusnya. Itu bagian daripada al-baghi. Bagaimana kita misal dalam rumah tangga pun demikian juga, al-baghi pun mengintai di situ. Apabila kita tidak memberikan hak daripada pasangan kita, baik istri maupun suami, atau suami maupun istri, itu juga bagian daripada al-baghi. Bagi oleh karena itu, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya secara umum, karena tadi kita sebutkan kemungkaran itu kalau pada dasarnya masuk di dalamnya al-baghi. Tapi perlulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ini menunjukkan al-baghi ada suatu dosa yang memang harus diwaspadai. Dan juga ya banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya, terkait dengan al-baghi, lalu kemudian terkait dengan kezaliman, karena kezaliman adalah bagian daripada al-baghi tadi kita sebutkan. Lalu kemudian kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, Innallaha auha ilayya an tawada'u hatta la yaskhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW di sini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepadaku. Ya, karena memang apa yang disebut, apa yang didapat oleh Nabi SAW itu dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Termasuk hal ini juga. Dan ini tentu lagi-lagi, ya, setiap lafaz yang dilafazkan dalam dalil baik Al-Qur'an maupun sunnah itu lafaz-lafaz yang terpilih tentunya. Kalau lafaz Al-Qur'an sudah jelas firman Allah, mukjizat, sudah jelas setiap kata per kata memiliki makna dan tujuan tertentu. Begitu juga dengan lafaz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat di sini, Innallaha auha ilayya an tawada'u. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepadaku. Ini lagi-lagi, ya, mengisyaratkan betapa istimewa dan pentingnya apa yang ingin beliau sampaikan di sini, karena perlu beliau menyampaikan atau menyebutkan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku. Tidak perlulah ini bagi beliau kan
langsung saja beliau menyebutkan tawadhu, begitu kan? Tawadhu'lah, begitu. Tidak perlulah dia sampaikan karena sahabatnya sudah pasti yakin apa yang disebutkan oleh Nabi SAW kan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau di awal-awal menyebutkan. Ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang memang betul-betul harus diperhatikan oleh umatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku antawadhu, agar kalian tawadhu, rendah diri, tidak sombong dan seterusnya. Hatta la yaskhar ahadun ala ahadin, sehingga seorang tidak merendahkan orang lain, tidak merendahkan orang lain. Kalau bahasa sekarang ya bully, itu masuk daripada masuk dalam hadis ini, la yaskhar ahadun ala ahadin, tidak merendahkan, tidak mengejek, tidak membuli orang lain. Ini juga masuk. Kemudian poin kita di sini wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak berbuat zalim kepada orang lain. Itulah ringkas daripada alih bahasanya. Kalau tidak al-baghi, seluruh makna yang tadi kita sebutkan sebelumnya itu masuk di dalamnya. Hendaknya seorang tidak sewenang-wenang, hendaknya orang tidak berbuat zalim, tidak melampaui batas kepada orang lain, hendaknya orang lain tidak hendaknya tidak menahan hak orang lain dan seterusnya. Ini sekali lagi hadis dari Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita agar hendaknya betul hati-hati ketika kita masih berada di dunia ini, karena memang masing-masing kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, dan konsekuensinya adalah kita mesti berbuat adil, kita mesti memberikan hak satu sama lainnya. Kalau itu tidak kita lakukan, ya masuk dalam kategori al-baghi. Jadi seluruh, karena kita sifatnya makhluk sosial, oleh karena itu al-baghi ini selalu mengintai pada diri kita. Oleh karena itu tadi di awal kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala perlu menyebutkan al-baghi untuk kita jauhi. Padahal tadi al-baghi adalah bagian daripada kemungkaran. Tapi perlu diingatkan karena memang al-baghi ini mengintai kita semuanya. Karena selama kita sebagai makhluk sosial, al-baghi itu adalah kita susah untuk selamat daripadanya kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-baghi tadi melampaui batas dan seterusnya, sewenang-wenang. Hatta kepada hewan sekalipun kita tidak boleh berbuat al-baghi semaunya. Misal dalam memotongnya. Kita ketahui Nabi SAW mengingatkan jika kalian menyembelih maka hendaklah sembelih dengan hewan-hewan untuk alat atau sebagai latihan untuk menembak, latihan untuk melempar dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada baghi. Kepada binatang pun kita dilarang oleh syariat, dilarang oleh agama kita. Nah, apalagi kepada manusia. Dan tentunya al-baghi ya kepada keumuman manusia, hatta kepada orang kafir sekalipun ini terlarang. Nah, ini sekali lagi ayat-ayat yang tadi kita baca ini kan bersifat umum, tidak dikhususkan kepada orang muslim saja. Juga hadis Nabi SAW tidak mengkhususkan kepada orang muslim saja. Jadi dalil-dalil yang tadi kita baca, baik Al-Quran maupun Sunnah, terkait dengan larangan al-baghi itu berlaku umum, baik kepada mungkin memiliki kedudukan seseorang kepada orang yang melakukan al-baghi, maka nilai atau dosa daripada al-baghinya itu lebih besar tentunya. Oleh sebab itu tidak sama seseorang yang berbuat atau melakukan al-baghi, ini kita pakai lafaz al-baghi saja ya, karena maknanya luas ya, tidak memberikan hak juga al-baghi dan semuanya. Tidak sama berbuat al-baghi kepada orang lain bukan keluarga daripada keluarga. Lalu kemudian seterusnya, keluarga kan ada yang dekat, ada yang ini. Tidak sama kita al-baghi kepada orang tua misalnya, dengan orang lain tidak sama. Tidak sama al-baghi kepada pasangan istri atau suami, tidak sama. Itu semakin dekat hubungan seseorang, maka tentu nilai ke al-baghiannya itu bernilai tinggi tentunya. Ya, karena apa? Karena itu mafhum daripada
mafhum mukhalafah ya daripada hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita berbuat baik lebih dahulu kepada yang terdekat dengan kita. Khairukum li ahli. Sebab kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri, suami dan juga keluarganya secara keumumannya. Maka dengan membuat al-baghi, melakukan baghi kepada mereka ya tentu tidak sama nilainya dengan orang lain, walaupun bagi itu tadi kita sebutkan secara umum masuk di dalamnya. Sebab itulah mesti kita hati-hati, dan ini adalah peringatan kita semua ya. Al-baghi merupakan sifat ahlu al-jahiliyah, makanya semampu kita mengontrol diri kita, memberikan hak orang lain kepada diri kita kalau ada dan seterusnya. Ya, itu utama tadi sering kita isyaratkan terkait dengan keluarga dan seterusnya. Karena pada ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing, lalu kemudian kita ketahui bersama kita akan nafsi-nafsi nanti di akhirat, dan malahan kita akan mencari modal untuk kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun modal tersebut berada di pasangan kita atau orang terdekat kita nanti di akhirat. Ya, karena itulah orang muflis yang kita baca dalam hadisnya. Orang muflis itu adalah orang yang datang dengan amalan yang banyak ya, tapi rupa-rupanya dia telah menzalimi orang ini, menzalimi orang itu, maka diambillah pahala-pahalanya, lalu kemudian setelah pahala-pahalanya habis, lalu kemudian dosa orang yang meminta yang tidak mendapatkan pahalanya dilimpahkan kepada dirinya. Nauzubillah min zalik. Dan itu sekali lagi hadisnya bersifat umum tentunya ya, berlaku kepada semua orang. Mau istrilah statusnya di dunia, mau suamilah statusnya di dunia, sama saja. Dan itu yang kita baca sama-sama dan hafal ya di dalam akhir surah Abasa. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Ini jelas hadis ayatnya itu. Jika telah datang shakhah yaitu hari kiamat nanti, yauma yafirrul mar'u min akhi. Jadi seorang itu lari. Karena ini mengisyaratkan bahwasanya tidak ada tanggung jawab lagi, tidak ada lihat-lihat lagi, tidak ada simpati lagi, tidak ada kasihan lagi, tidak ada, karena masing-masing mengasihani diri masing-masing. Maka memakai lafaz yafir, lari, tidak menjauh, kan? Tidak menggunakan lafaz jauh, tapi menggunakan lafaz lari. Lari yang namanya lari kan sekuat tenaga ya, dengan sebab-sebab tertentulah. Ya contoh ada lari dari binatang buas. Itu bagaimana larinya orang binatang buas? Kan sekencang, sekuat mungkin dia lari. Namanya lari. Kemudian lari untuk mendapatkan keuntungan. Sekencang juga, kuat juga. Karena dalam dirinya ada motivasi. Jadi ini motivasi lari dari yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang lari daripada saudaranya, abangnya, adiknya, dan lari dia. Ya, kenapa? Ya, semua motivasi ada pada dirinya. Untuk menyelamatkan dirinya lah, kemudian tidak mau dikacau, diganggu oleh saudaranya lah, dan seterusnya. Itu lafaz seperti itu hendaknya kita tadabburi, supaya bagaimana nanti di akhirat ya kita berlepas diri daripada semua manusia yang ada, hatta yang dekat dengan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Itu orang itu lari daripada kedua orang tuanya, bapak ibunya, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, anak istrinya. Itu semua, itu lafaznya adalah lari ya, menjauh sejauh-jauhnya, sekuat tenaga lari. Ya kenapa tadi? Tidak mau diganggu, nafsi-nafsi dan seterusnya. Dan silahkan baca tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam bab ini. Jadi kayak itu, maka kalau ada sifat dan kelakuan al-baghi kepada mereka-mereka yang kita lari daripadanya, sepandai-pandai kita lari, sejauh-jauh kita berusaha lari, kalau pernah kita ada al-baghi, kelakuan al-baghi kepada mereka-mereka itu, kita pun tetap akan tertangkap basah. Ya pada asalnya kita mau lari, dan kita lari, memang betul, tapi rupa-rupanya kita tersandra oleh al-baghi yang kita pernah lakukan kepada mereka. Sehingga sekuat tenaga kita lari, sejauh mana kita lari pun kita akan ditemui juga. Walhasil, na'udzubillah, karena kita pernah al-baghi, akhirnya kita punya kredit poin pahala kurang.
ya kalau kurang masihlah ada pahalanya. Tapi kalau habis, itu naudzubillah min dzalik. Keluarga minta poin tersebut, orang lain minta poin tersebut, dan naudzubillah. Sebetulnya al-baghi, sekali lagi ini perlu tadi di awal kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk kita jauhi, dan untuk kita jauhi sejauh-jauhnya ya, selain daripada perbuatan mungkar yang lainnya. Karena memang al-baghi ini mengintai kita semuanya. Semakin banyak pergaulan kita, semakin banyak pula peluang kita untuk berbuat al-baghi. Karena berkaitan dengan hak. Makin banyak kita punya bergaul, begitu kan? Makin banyak pula hak-hak orang yang mesti harus kita berikan satu persatu sesuai dengan haknya masing-masing. Misal contoh, ketika kita bergaul dengan orang, kalau kita main celocos ya bahasanya ya, nyelocor ucapan kita, nanti sakit hati pula kawan kita. Nah, menyakiti hati kawan kita walaupun dengan lisan, itu bagian daripada al-baghi. Karena makna al-baghi kan luas tadi kita sebutkan. Belum lagi di pekerjaan kita, di kantor kita, dengan kita punya bos, dengan kita punya mudir, dengan kita punya pekerjaan. Banyak sekali peluang-peluang untuk kita berbuat al. Dan tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita daripada sifat dan kelakuan seperti ini. Kalaupun kita terjatuh ke dalamnya, kita mohon kepada Allah agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hayat sampai kepada kita, sebelum ajal sampai kepada kita. Lalu kemudian kalau kita melihat juga hadis Nabi SAW yang lebih tajam lagi ya, mengingatkan terkait dengan dosa al-baghi ini. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi SAW bersabda di situ, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah mithlal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang paling patut untuk disegerakan siksanya kepada pelakunya, tentunya fid dunya, di dunia, ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah, bersamaan dengan siksa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya di akhirat, kecuali dosa al-baghi, kemudian memutuskan tali silaturahim. Nah, ini dua dosa yang paling patut ya untuk disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya di dunia sebelum di akhirat. Oleh sebab itulah al-baghi kemudian qati'atur rahim ini adalah bentuk daripada kezaliman, namun kezaliman yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Tadi kita sebutkan. Maka al-baghi secara umum itu dipercepat balasannya atau siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti di akhirat. Cepat maupun lambat. Jadi sebelum dia mati itu, kalau dia al-baghi, kalau dia pernah melakukan baghi, terutama kezaliman hak kepada orang, apalagi yang besar-besar ya, itu pasti sebelum meninggal, kalau dia tidak tobat ya, itu pasti merasakan siksa di dunia dulu, balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum di akhirat. Sejarah zaman dahulu sudah banyak ya, dari zaman Nabi, kemudian dari zaman sahabat, dari zaman dan seterusnya. Contohlah di zaman kita yang sekarang ini ya, itu bagaimana pemimpin dunia, kalau kita melihat ya, ada namanya presiden lah, ada namanya apalah, diturunkan oleh rakyatnya, dibunuh oleh rakyatnya,
Ya terlepas daripada prosesnya ya, kita tidak bahas itu ya. Tapi pembunuhan-pembunuhan seperti itu kepada mereka-mereka seperti itu kan, kalau kita melihat memang ada al-baghi yang mereka lakukan. Ada al-baghi yang mereka lakukan, kezaliman yang mereka lakukan, ada. Dan setiap perbuatan itu pasti ada sebabnya, ada sebab akibatnya. Nah kalau kita melihat lagi-lagi ya, sekarang di akhir zaman kita kan banyak pembunuhan, banyak apa dan seterusnya. Yang besar-besar lah kita melihat kan, tadi ada demo sana, demo sini. Kalau di Arab Spring yang tuh hari kita melihatnya sama-sama kan. Itu bagaimana itu ada presiden yang ditumbangkan oleh rakyatnya, kemudian dibunuh oleh mereka dan seterusnya. Lagi-lagi terlepas daripada proses dan hukum itu semua, tapi kita lihat bagaimana kematian akhir orang-orang itu, maksudnya kematian akhir orang itu. Jadi itu adalah bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat, karena memang kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan. Dan belum lagi kalau kita melihat ya, dan itu kita yakin ya, kita yakin lambat laun pasti. Oleh itu kita yakinlah atas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang-orang zalim seperti itu. Jadi hendaknya kita yakini dan kita tidak isti'jal ya, kita tidak tergesa-gesa melihat balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Pasti ya, pasti. Dan ini Nabi SAW yang menyebutkan. Ya, kita baca hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih ya. Kata Nabi SAW di situ, Innallaha tabaraka wa ta'ala yumli wa rubbama qala yumhilu lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Ini ayat yang kita baca, dan ini juga ayat yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai dalil bahwasanya orang zalim itu tidak akan lari daripada balasan Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum juga di akhirat. Jadi Nabi SAW bersabda di situ tadi ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala yumli, memberikan penangguhan waktu. Penangguhan waktu. Sebab itulah disebutkan Allah itu yumhil wala yuhmil. Allah itu yumhil, yaitu memberikan waktu, tenggang waktu kepada orang yang berbuat baghi, kepada orang yang berbuat zalim, memberikan tenggang waktu, memberikan masa peluang untuk dia kembali dan seterusnya. Tapi sama sekali Allah tidak yumhil, Allah tidak menyia-nyiakan. Allah pasti akan membalas mereka, pasti. Allah memberikan tanggungan waktu, tangguhan waktu, memberikan masa. Tapi ingat, Allah sama sekali tidak akan melepaskan mereka. Pasti ada hitung-hitungannya. Dan ini yang disebut dalam hadis ini ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yumli, atau dalam riwayat ini disebutkan warubbama qala yumhil lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah memberikan penangguhan waktu, atau riwayat ini menyebutkan memberikan kesempatan, yumhil, memberikan kesempatan lidh-dhalimi, kepada orang yang zalim. Orang yang zalim ya, orang yang baghi ini dalam bahasan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan hatta idza akhadahu lam yuflithu. Namun apabila dia telah menyiksanya, waktunya datang siksaan tersebut, maka dia tidak akan melepaskannya. Allah tidak akan melepaskannya. Kalau sudah tiba waktunya untuk disiksa, habis masa kesempatan tersebut, habis masa penangguhan waktu tersebut, maka tiba saatnya untuk disiksa, dibalas, maka Allah sama sekali tidak akan melepaskannya. Siapa saja pelindungnya itu selesai, karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surah Hud ayat 102 yang tadi kita baca. Summa qara'a wa kadzalika akhdhu rabbuka wa kadzalika akhdhu rabbuka idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Itu surah Hud ayat 102. Dan begitulah azab Rabbmu, azab Tuhanmu, apabila Allah mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim
sesungguhnya azabnya itu sangat pedih lagi keras. Ini hadis-hadis semacam ini sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa setiap baghi atau kezaliman dengan segala macam maknanya tadi hendaknya betul-betul kita jaga diri kita. Karena sekali lagi ini adalah modal orang yang kita zalimi, modal orang yang kita bagi untuk mengambil kita punya poin pahala nanti di akhirat kalau tidak diambil di dunia. Oleh karena itu, minta maaf, lalu kemudian mengembalikan hak orang di dunia, dan ukurannya lebih baik kita yang dizalimi, kita yang dibagi daripada kita membagi atau menzalimi orang lain. Karena sekali lagi konsekuensinya besar sekali. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani, itu bagi keluarga dekat. Apalagi yang lain-lain yang di luar keluarga, sudah pasti larinya lebih kuat lagi. Sudah pasti nuntutnya lebih kuat lagi. Jadi karena itu al-baghi diingatkan oleh penulis rahimahullahu taala di samping tadi bahwa ini adalah dosa yang mengintai seluruh kita semuanya selama kita hidup, dan semakin banyak kita punya relasi, semakin banyak kita punya hubungan sosial masyarakat, maka semakin banyak pula peluang kita untuk melakukan al-baghi. Jadi itu karena kita sadar dan harus menyadarkan diri kita terkait dengan hal ini, maka kita mesti kontrol diri. Kontrol diri. Ya, salah satu di antara kontrolnya adalah ya jangan semua komunitas dimasuki. Gitu kan? Jangan semua komunitas dimasuki, lalu kemudian jangan semua grup WhatsApp diikuti, gitu kan? Karena siapa tahu kita salah cara, dan karena kalau sudah kita menghindar terlebih dahulu kan kita tidak masuk ke dalamnya. Kita sudah mendapatkan titik aman pertama. Tapi kalau kita melihat komunitasnya tersebut bermanfaat, bermanfaat akhirat terutama ya, lalu kemudian ada manfaat dunianya di situ untuk pribadinya, bisnis dan seterusnya, ya silakan masuk di situ. Tapi kalau komunitasnya tidak bermanfaat di dunia, hanya ya foya-foya saja atau kesenangan-kesenangan hobi-hobi belaka, ya tentu ini lebih baik kita menghindari lebih awal ya, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan itu lebih baik. Karena selagi semakin banyak kita masuk komunitas tersebut, semakin banyak kita masuk grup-grup tersebut, semakin banyak pula peluang kita untuk al-baghi. Jadi semakin pula banyak kita punya pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara pasangan hidup kita, anak kita, istri kita, suami dan seterusnya ya, itu juga selama kita bersama mereka al-baghi juga mengintai, itu tidak. Apalagi orang lain lagi kita tambah. Oleh karena itu ini langkah preventif seperti ini ya kita harus pikir-pikir ya. Karena selagi-lagi semakin banyak kita punya bergaul, maka semakin banyak pula peluang kita untuk al-baghi tersebut. Maka oleh karena itu ya jarak-jaraklah atau kontrollah kita punya pergaulan, kontrollah kita punya diri supaya jangan sampai kita melakukan al-baghi dan seterusnya. Kalaupun kita terjerumus atau tergelincir, pernah ucap kata lah, atau mungkin mengambil hak orang lah, dan seterusnya. Karena banyak ya, kalau kita lihat fenomena-fenomena itu, lambat bayar utang pun bagian daripada al-baghi. Jangan salah, karena itu adalah hak orang melampaui batas. Istilah ada yang hobi gali lubang, tutup lubang, itu pun mereka dalam keadaan berbahaya ya. Maka hati-hatilah orang-orang seperti itu. Jadi ini sekali lagi peringatan keras ya untuk kita semuanya, agar jangan sampai kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang al-baghi. Dan lagi kita sebutkan tadi, kontrol diri, lalu kemudian istighfar, tentunya kita senantiasa berjalan, karena ya sadar maupun tidak sadar, selama kita menjadi makhluk sosial, selama itu kita al-baghi ini selalu mengintai kita, dan kita boleh saja terpleset, terjerumus dan masuk ke dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Taib. Untuk poin yang ini, kita rasa cukup ya. Dan
kita melihat poin berikutnya. Taib. Poin berikutnya kata beliau rahimahullahu taala di situ 92 ya. Taib 92 ats-tsaniyatu wat-tis'un. Ats-tsaniyatu wat-tis'un. Anna ajalla fadailihim al-fakhru walau bihaq fanaha anhu. Sesuatu yang paling utama menurut mereka adalah membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam firman-Nya sebelumnya. Taib. Ini pun terkait dengan al-fakhru, ini sudah tentunya kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan membanggakan diri, terkait dengan membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam firman-Nya dan terkait dengan membanggakan diri tentu banyak ya ayat-ayat dan juga hadis-hadis terkait dengan hal itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum-kaum sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka bagaimana mereka berbangga ya. Jadi ini bahasannya dengan ringkas saja karena memang bahasan sebelumnya termasuk di dalamnya al-fakhru bil ahsab, al-fakhru bil ansab. Itu masuk dalam kategori bahasan ini. Membanggakan apa yang dimilikinya dari statusnya, dari ilmunya dan semuanya. Membanggakan diri daripada nasab-nasabnya dan seterusnya, kemampuannya, itu juga bagian daripada bahasan ini. Ya, contoh misal kaum Ad ya, dalam Fussilat ayat 15, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun Ad, kalau kita lihat di situ dalam ayat memberitahukan kaum Ad itu fastakbaru fil ard, mereka menyombongkan diri di muka bumi. Berarti ini menunjukkan berbangga diri, al-fakhru. Lalu kemudian bighairil haqq, ya tanpa hak. Wa qalu, dan mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapakah orang yang paling kuat selain kita atau daripada kami. Ini menunjukkan bangga-bangga, dan ini lagi-lagi ya kita sebutkan orang-orang jahiliyah zaman dahulu itu sangat-sangat berbangga dengan apa yang mereka miliki. Bahkan anak-anak mereka apabila laki-laki mereka banggakan, harta yang mereka miliki mereka banggakan, keturunan mereka miliki mereka banggakan. Bahkan tadi di awal kita sebutkan al-baghi, kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan pun mereka banggakan, dan seterusnya daripada kebanggaan yang bighairil haq, di luar kebenaran, di luar al-haq, itu mereka lakukan. Ya tentu ini sangat-sangat wadih ya. Kemudian kalau kita melihat juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua ya, dalam surah Al-Isra ayat 37, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ wala tamshi fil ardi marha. Sudah jelas ya, janganlah kalian berjalan di muka bumi ini marha, yaitu dalam keadaan membanggakan diri, menyombongkan diri dan seterusnya. Karena itu orang yang bertakwa itu adalah orang yang menganggap dirinya tidak lebih tinggi daripada orang yang dilihatnya, orang lain maksudnya. Jadi selama dia menganggap dirinya tidak lebih tinggi, lalu kemudian merendahkan diri, dan tadi ayat-ayat hadis-hadis sebelumnya tadi kita baca juga masuk dalam kategori ini. Karena Nabi SAW, innallaha auha ilayya antawadu'u. Itu kan tadi hadis yang kita baca, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku untuk kalian berbuat atau untuk kalian tawadhu, yaitu merendah diri. Ya, namanya rendah diri adalah lawan daripada membanggakan diri, lawan daripada menyombongkan diri. Kemudian apapun itu ya, kalau kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta beliau sendiri ya, ketika membanggakan diri ya, karena beliau ya tentu tidaklah apa yang disebutkan oleh beliau tadi kita sebutkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
uh, kata beliau, wa ana awwalu man tanshaqqul ardu anhu. Tanshaqqul ardu anhu wala fakhr. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in wala fakhr. Kata beliau, akulah orang yang paling pertama dibukakan kuburnya nanti ya di ketika hari kiamat. Kemudian diingatkan oleh beliau wala fakhar, dan ini bukan untuk kesombongan. Kemudian kata beliau wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'i. Jadi aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat dan diingatkan oleh beliau wala fakhar. Dan ini bukan untuk kesombongan. Ini maksudnya apa? Tetap beliau menyebutkan jangan sampai hal-hal seperti ini walaupun benar ya yang beliau sampaikan ini kan wahyu ya. Tapi untuk menjaga dan seterusnya hendaknya agar tidak salah paham, maka tentu Nabi SAW mengakhirinya wala fakhar. Tidak untuk menyombongkan diri, membanggakan diri dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tentu tidak menyukai setiap orang yang membangga-banggakan dan menyombongkan dirinya. Taib. Adapun terkait dengan menyombongkan diri dan seterusnya, ini tadi kita sebutkan sudah kita bahas pada poin-poin sebelumnya terkait dengan poin yang 90, 89 dan seterusnya, bahwa kita di situ telah membahas sifat jahiliyah yang membanggakan diri, al-fakhru bil ahsab wal fakhru bil ansab dan seterusnya. Orang itu kita rasa cukup ya untuk poin yang ini, dan poin berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan depan biidznillah taala. Baik, fadhal. Membanggakan diri itu ada sum'ah, ada ujub. Ya. Taib, membanggakan diri termasuk juga di dalamnya riya ya, masuk dalam riya. Tapi ini kan istilah ya, istilah. Jadi istilah ini kenapa diistilahkan seperti itu? Karena merujuk kepada perbuatannya, proses perbuatan yang pada ujungnya membanggakan diri. Kalau proses proses perbuatannya menuju membanggakan diri melalui proses mendengar supaya orang mendengar, maka disebut sum'ah. Lalu kemudian kalau dia menyebutkan dirinya, lalu kemudian secara langsung maupun tidak langsung, kan ujub. Ujub itu maknanya ya namanya ujub ya, ta'ajub, daripada kata ta'ajub. Ta'ajub itu ta'ajub lah ya. Bahasa kita pun ta'ajub. Itu ta'ajub pada diri sendiri. Ta'ajub pada diri sendiri. Boleh jadi dia menceritakan sesuatu ya, boleh jadi menceritakan sesuatu yang secara tidak langsung itu pada dirinya, untuk dirinya maksudnya. Ya kalau menyebutkan dirinya secara langsung itu kan nanti takutnya sum'ah ya. Nah, orang pun deteksi. Tapi secara tidak langsung. Ya, misal contoh dia sebutkan dirinya bahwa dia ikut majelis Syekh Fulan yang terkenal, gitu kan, atau Ustadz Fulan yang terkenal, pernah duduk bersamanya, pernah ngopi bersamanya, misal itu kan secara tidak langsung kan, secara tidak langsung dia pernah duduk ya. Jadi orang-orang pun harapannya sih gitu kan, orang-orang ya membanggakan dirinya, dan ini termasuk bagian daripada ujub, langsung maupun tidak langsung. Adapun riya, namanya riya itu daripada ru'yah yang melihat. Jadi kalau perbuatan untuk membanggakan dirinya itu melalui proses penglihatan orang, maka itu riya. Kalau melalui proses pendengaran orang, maka itu sum'ah. Kalau melalui proses dia yang langsung menunjukkan diri, itu namanya ujub. Jadi itu prosesnya saja, dan melalui prosesnya tersebut itu diistilahkan seperti tadi. Dan semuanya tentu terlarang tentunya. Taib. Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.